Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Salah satu ciri khas dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah dia merupakan orang kedua yang menerima dakwah Islam setelah Sayyidah Khadijah, istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut beberapa riwayat, pada usia 8 tahun, Ali bin Abi Thalib sudah siap memeluk Islam. Setelah beliau mendengar pesan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas. Oleh karenanya, tidak heran bila para sahabat atau orang-orang di sekitarnya, bila mereka dalam kesukaran, maka mereka akan meminta nasihat-nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini. Dan beliau juga dikenal dengan sikap bijaknya dalam menghadapi berbagai permasalahan apapun. Berikut ini adalah beberapa pesan penting daripada Ali bin Abi Thalib yang dijuluki oleh Rasulullah sebagai pintunya ilmu. Pertama, cara terbaik untuk membalas dendam adalah dengan memperbaiki diri sendiri, baik itu kita sadari ataupun tidak kita sadari. Ketika kita dikritik atau diserang oleh orang lain, kita cenderung memendam kemarahan dan membalas dendam di kemudian hari. Jangan membalas dendam, cukup ingat apa yang telah dilakukan orang itu. Ungkapan ini sudah sering terdengar di lingkungan kita, yang menunjukkan keberadaan dendam yang belum terselesaikan. Jalan yang benar untuk dilakukan bukanlah melawan atau melakukan tindakan yang salah untuk membalas dendam, tetapi mengubah diri kita menjadi lebih pandai, lebih bijak, dan lebih baik adalah respon yang paling ideal. Itulah yang dimaksud oleh pesan daripada Sayyidina Ali ini. Kedua, tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada orang lain, karena orang yang menyukaimu tidak membutuhkannya, dan orang yang membencimu tidak akan mempercayainya. Saran bijak ini sebagai pengingat bagi kita untuk tetap rendah hati, menyadari apa yang kita miliki. Kita tidak perlu mengumbar atau sombong untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Hal itu tidaklah penting. Walaupun kita telah melakukan banyak kebaikan, tetapi tidak perlu dijelaskan kepada orang lain. Cukuplah kita sendiri yang merasakannya. Jangan percaya kepada orang yang berbicara terlalu banyak. Orang yang mengklaim dirinya hebat, dermawan, pintar, atau menonjol hanya ada pada permukaannya saja, tetapi sisi dalamnya kurang pengetahuan spiritualitasnya. Yang paling penting adalah teruslah melakukan yang terbaik dan jalani hidup ini dengan damai. Jaga hubungan baik antar sesama. Seperti pepatah, 1000 teman terlalu sedikit, 1 orang musuh terlalu banyak. Ketiga, kepahitan paling besar adalah mengharapkan kepada manusia. Manusia lupa dan rentan salah. Hindari ketergantungan dan bergantung kepada orang lain, supaya kita tidak kecewa di kemudian hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengingatkan kita agar tidak terlalu mencintai atau membenci orang lain. Cintai orang yang kamu cintai secara moderat. Mungkin saja suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang kamu benci. Dan bencilah orang yang kamu benci secara moderat. Mungkin suatu hari nanti
dialah yang akan menjadi orang yang kamu cintai. Banyak orang kecewa karena cinta yang buta. Akibatnya merugikan dirinya sendiri. Banyak orang membenci secara berlebihan, membuat sumpah serapah yang tidak berguna. Oleh karenanya, harapkan dan bergantunglah hanya kepada Allah yang mengetahui segalanya. Keempat, apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita, maka akan menjadi milik kita, dan itu akan terjadi. Tugas kita adalah menjalani takdir Allah dengan ketulusan. Jangan bertanya, mengapa atau bagaimana. Karena Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Jika itu adalah rezeki kita, pasti itu akan datang kepada kita. Karena Allah tidak akan pernah salah dalam memberikan rezeki kepada siapapun yang Dia inginkan. Hindarilah perasaan gelisah, cemas, apalagi khawatir tentang kehidupan di masa depan. Percayalah bahwa Allah tidak akan pernah salah dalam memberikan karunia-Nya. Dan yang kelima, yang baik akan menantimu di masa depan, sehingga kamu akan melupakan rasa sakit yang telah kamu alami. Ada pepatah, jangan pernah melihat ke belakang, teruslah melihat ke depan. Ini berarti bahwa masa lalu harus dilupakan agar lebih mudah untuk menjalani hidup di masa sekarang dan juga masa depan. Masa lalu hanya momen yang sudah berlalu dan tidak perlu untuk terus diingat. Singkatnya, melihat ke masa lalu hanya sebagai pembelajaran, muhasabah diri, sehingga kita tidak membuat kesalahan lagi di masa kini dan di masa depan. Setiap hari, pemikiran kita seringkali dipenuhi dengan bayang-bayang tentang masa depan. Namun terlalu banyak memikirkan masa depan. Sama halnya seperti kita membeli perabotan untuk rumah yang belum kita bangun. Saya sendiri sering mendapatkan saran tentang persiapan untuk masa depan. Tetapi bagi saya, hanya perlu menyadari bahwa saat ini, detik ini, sekarang adalah takdir Allah, dan itu suatu keharusan yang harus saya terima apa adanya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, karena saya yakin bahwa rezeki, derajat, pasangan hidup, dan lain sebagainya, bahkan kematian sekalipun, semuanya adalah rahasia Allah. Cukup jalani hidup kita dengan penuh rasa syukur, karena kita tidak akan diberitahu apa besok pagi kita masih mencangkul tanah atau dikubur di dalam tanah. Sekianlah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.